Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak sih kalau setiap pagi begitu kita bangun, kita itu sebenarnya langsung punya utang? Eits, tenang dulu, ini bukan utang uang loh, tapi ini adalah sebuah kewajiban yang melekat di setiap jengkal tubuh kita. Coba deh bayangin, 360 utang yang harus lunas setiap hari. Kedengarannya banyak banget ya, mungkin malah mustahil. Tapi konsep inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng dan ini bisa jadi akan mengubah cara kita memandang setiap hal kecil dalam hidup. Kenapa angkanya harus 360? Ini bukan angka asal-asalan loh. Dalam tradisi Islam, khususnya di sebuah hadis, disebutkan bahwa setiap hari kita itu punya kewajiban untuk menunaikan 360 sedekah. Yup, 360. Setiap hari. Terus, dari mana datangnya angka 360 ini? Nah, ini yang keren. Angka ini ternyata merujuk pada setiap sulama, atau gampangnya, setiap sendi di tubuh kita. Dan yang bikin merinding, fakta ini kan disebutin di hadis ribuan tahun yang lalu ya. Coba tebak, dokter-dokter zaman sekarang pun mengkonfirmasi kalau tubuh kita itu ya memang punya sekitar 360 sendi. Luar biasa kan? Hadis inilah yang menjadi fondasinya. Jadi, setiap sendi yang bikin kita bisa gerak, nunduk, jalan, pokoknya semua aktivitas kita itu adalah nikmat. Dan setiap nikmat itu menuntut adanya ungkapan syukur. Ungkapan syukurnya ya lewat sedekah. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita bisa sedekah 360 kali setiap hari? Masa harus keluarin uang terus? Nah, disinilah letak keindahannya. Ternyata, definisi sedekah itu jauh lebih luas dari yang kita kira. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Misalnya, saat Anda melihat ada dua orang yang lagi marahan, terus Anda coba bantu damaikan mereka. Nah, itu sudah dihitung satu sedekah. Tindakan sosial yang sama sekali tidak butuh biaya. Atau yang lebih simpel lagi, kayak gini. Anda lihat ada orang yang kesusahan naik motor atau mobil, terus Anda bantu. Yap, itu juga dihitung sebagai sedekah. Atau pas Anda bantu ngangkatin belanjaan tetangga ke mobilnya. Hal-hal kecil kayak gini, tindakan kebaikan fisik yang kelihatannya sepele ternyata punya nilai yang gede banget. Pernah nggak sih lagi jalan, terus lihat ada paku atau pecahan beling, terus Anda inisiatif pinggirin supaya nggak kena orang lain? Nah, itu dia. Itu salah satu bentuk sedekah yang paling nyata. Jadi, semua contoh tadi itu bukan karangan, tapi memang berakar kuat dari hadis. Ini nunjukin kalau sedekah itu ya, setiap perbuatan baik, sekecil apapun, yang bermanfaat buat orang lain dan lingkungan kita. Oke, sekarang kita perluas lagi ya cakupannya, karena ternyata sedekah itu bukan cuma tindakan fisik. Kata-kata kita, bahkan ibadah harian kita, itu juga bernilai sedekah. Coba bayangin, setiap kali kita bilang Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar, itu sedekah. Setiap kali kita ngomong yang baik-baik ke orang lain, memuji, atau kasih semangat, itu juga sedekah. Lisan kita ini ternyata bisa jadi mesin pahala yang nggak ada habisnya. Nah, ini juga menarik banget. Bukan cuma sholatnya loh, tapi setiap langkah kaki kita dari rumah menuju masjid buat sholat, itu dihitung sedekah. Bahkan, ada hadis lain yang menyebutkan satu langkah menghapus dosa dan langkah berikutnya ngangkat derajat kita. Oke, sampai sini mungkin ada yang mikir, waduh 360 sedekah sehari banyak banget, ya kan? Nah, tenang, dengerin baik-baik. Ternyata ada loh satu life hack spiritual, satu cara super efisien buat menuhin semua kewajiban ini hanya dengan satu amalan saja. Ini dia jalan pintasnya. Coba deh lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada daftar panjang perbuatan baik yang tadi kita bahas. Di sisi lain, cuma ada satu amalan, sholat duha 2 rakaat. Ajaib kan? Gimana satu ibadah yang ringan ini bisa mencakup semuanya? Ini bukan tafsiran loh ya, tapi benar-benar disebutin secara jelas di dalam hadis. 2 rakaat sholat sunnah di pagi hari itu nilainya setara dengan kita bersedekah untuk ke-360 sendi di tubuh kita. Logikanya indah banget. Coba dipikirin. Waktu kita sholat, dari mulai takbir, ruku, sujud, sampai salam, hampir semua sendi di tubuh kita kan ikut bergerak. Jadi sholat itu adalah sebuah momen di mana seluruh tubuh kita secara harfiah ikut bersujud dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Sekarang, kita coba geser sedikit sudut pandangnya. Karena pada akhirnya, ini semua bukan tentang membayar utang yang jadi beban. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Jadi, inti dari semuanya adalah ini. Kewajiban 360 sedekah ini sebetulnya adalah cara kita untuk bilang terima kasih. Ini adalah cara kita mengungkapkan rasa syukur atas nikmat sehat yang luar biasa, atas setiap sendi yang bisa berfungsi normal tanpa pernah kita minta.
Nah, kutipan ini pas banget buat menutup pembahasan kita. Ini pengingat buat kita semua. Kalau nikmat yang paling besar sekalipun, kayak tubuh yang sehat ini, kalau nggak kita pakai untuk lebih dekat sama Tuhan, malah bisa jadi bencana. Sedekah inilah cara kita memastikan nikmat itu menjadi berkah. Jadi, setelah kita tahu semua ini, pertanyaannya sekarang bergeser kan? Bukan lagi, gimana ya caranya bayar 360 utang, tapi jadi, besok aku mau bersyukur pakai cara apa ya? Mau lewat senyuman ke orang lain? Mau lewat sholat duha yang menenangkan itu? Atau bahkan lewat hal sesimpel mindahin batu kecil dari tengah jalan? Nah, pilihannya ada di tangan kita semua.